Tulisan zona integritas yang kerap terpampang di instansi-instansi pemerintahan pada akhirnya tak lebih dari sekedar hiasan. Predikat anti korupsi dalam upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi alias WBK, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBM, hanyalah omong kosong. Di balik meja dan kubikel pelayanan publik, birokrasi di negeri ini rupanya bergerak layak sistem yang dirancang untuk mempermudah pencurian. Bukan rahasia lagi, terjadi kasus penyulapan angka, penurunan spesifikasi, proyek fiktif, penggelembungan biaya, membuat uang rakyat raib secara sistematis. Uang belanja negara yang seharusnya dari rakyat untuk rakyat justru tersedot ke kantong pribadi. Laporan tren korupsi Indonesian Corruption Watch atau ICW tahun 2024 mencatat ada 364 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 888 orang. Modus paling sering adalah menyalahgunakan anggaran 187 kasus, proyek fiktif 42 kasus, laporan fiktif 38 kasus, dan markup anggaran 33 kasus. Data periode tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan 1.189 kasus pengadaan barang atau jasa dengan potensi kerugian negara 47,18 triliun rupiah. Siapapun yang merasakan ada ketidakberesan di tubuh birokrat tentu bakal geram, tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto. Pada 13 Februari 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, untuk kesekian kalinya mengeluhkan praktek korupsi yang masih marak. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya, semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan. Benar? Ini dari sekolah kita belajar, ya kan? Ini hilangkan budaya itu. Tapi masalahnya pemerintah birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar. Bahkan Prabowo sampai merasa perlu menyisipkan gurauan satire dan membawa-bawa kuntilanak dalam pidatonya. Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats than I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah. Saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapa lah, kuntilanak atau apa gitu. Kelakar itu memang disambut tawa, tetapi sebetulnya menegaskan pesan serius. Praktik penyelewengan di birokrasi adalah ancaman nyata bagi anggaran dan program publik. KPK melalui Strategi Pencegahan Nasional Pemberantasan Korupsi 2025-2026 menunjukkan hampir 90% perkara pengadilan terkait pengadaan barang atau jasa masih menggunakan modus lama. Manipulasi harga perkiraan sendiri, kolusi tender, dan proyek fiktif. Pola yang sama dari tahun ke tahun menunjukkan ini sebagai permasalahan sistemik, bukan sekedar oknum. Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran sebagai senjata utama mencegah korupsi. Dana negara dihemat dan diarahkan ke program bermanfaat seperti makan bergizi gratis. Tak main-main, penghematan diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah pada tahun pertama pemerintahannya. Tujuannya jelas, mengurangi ruang untuk korupsi dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Di tahun pertama pemerintahan kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar, 300 triliun lebih penghematan kita. Di akhir tahun 2025 pun kita lakukan dan kita melihat hasil dari penghematan tersebut. Uang penghematan inilah yang kita pakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif, perjalanan luar negeri,
seremoni-seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD, dan sebagainya. Fakta menunjukkan pola korupsi bersifat sistemik. Modus lama terus dipakai karena sistemnya memang masih bisa ditembus. Tanpa pengawasan ketat dan efek jera, trik mengakal-akali karena ketamakan ini akan terus muncul. Jelas, ini menghambat reformasi birokrasi dan menyedot anggaran yang seharusnya bisa untuk rakyat. Sindiran Prabowo lebih takut birokrat daripada kuntilanak bukanlah sekedar humor. Itu peringatan keras bahwa birokrasi yang culas masih menjadi ancaman terbesar bagi efektivitas program publik. Itulah sebabnya, efisiensi anggaran dan pengawasan ketat adalah jalan yang dipilih untuk memperbaiki siasat lama yang berulang. Men of our time.